Shalom Bapak Ibu kekasih, haleluya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan kita ada di tahun yang baru, tahun 2026. Kita semua bersyukur, kita ada sampai hari ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih, mari kita siapkan hati kita mau beribadah di awal bulan ini, awal tahun ini. Dan kita akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dengan perjamuan kudus di awal tahun. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Oh Ralabasyaka, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami ada di hari yang baru, kami ada di bulan yang baru, kami ada di tahun yang baru, tahun 2026. Kami bersyukur ya Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di hari yang pertama di tahun ini, di bulan ini, kami mau naikkan syukur kami buat Tuhan. Kami mau ada di hadirat-Mu, kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mari Roh Kudus urapi kami semua, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir, mengurapi kami semua. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera, ketenangan daripada-Mu memenuhi kami. Untuk kami beribadah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amin Bapak Ibu, mari nyanyikan pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena
karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amen. Terima kasih Tuhan. Aku ada dan kami semua ada sampai hari ini karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh ralaba syakata karalaba. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Biarlah di tahun yang baru ini kami selalu dan terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ada sampai hari ini oleh anugerah-Mu Tuhan. Alabayar alabasya. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih. Hanya ucapan syukur dari hatiku buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian, angkat syukur kita buat Tuhan di awal tahun. Mari kita bersyukur
Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh ralabaya ralaba syakara labalabala. Inaralabaya ralaba syaralaba. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hanya oleh kemurahan-Mu, hanya oleh anugerah-Mu, kami boleh melewati 1 tahun yang lalu. Kami ada di tahun yang baru, memulai hari yang baru bersama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap langkah-langkah kami ke depan, Engkau Tuhan yang mengatur semuanya. Oh ralabaya ralaba syandaralaba. Terima kasih, kasih setia-Mu bagi kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oh ralabaya raba syandaralabaya ralabo. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, Kau amat baik Tuhan. Oh ralabaya ralaba syakata karalaba. Terima kasih Yesus. Oh ralaba syakata karalaba. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Amen. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise you. Thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Haleluya. Selama-lamanya kami tetap memuji-muji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang perkasa, nama-Mu yang luar biasa, nama-Mu yang memberkati hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami terus bersyukur. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, dan yang sakit pun Tuhan akan sembuhkan kami. Di awal tahun ini kami menerima mujizat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita mau siap hati kita untuk kita lebih lagi memuji-muji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Tuhan Yesus luar biasa untuk kita semua. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengalami kebaikan-Mu sampai hari ini. Berganti bulan, tahun berganti tahun, Engkau sungguh baik, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus sungguh amat sangat baik bagiku. Sama-sama katakan amin. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus mengalami kebaikan-Mu. Kami terus mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami untuk terus merenungkan kasih setia-Mu. Hari-hari yang berlalu Tuhan, terima kasih. Sehingga buat kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh ralabasya kata karalab. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku, dan dalam tidurku kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Mari dari awal katakan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari
biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Amin. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Amin Tuhan. Kasih setiamu bagiku Tuhan, bagi kami semua anak-anak-Mu, lebih daripada hidup kami Tuhan. Selama-lamanya, sampai selama-lamanya kasih setiamu buat kami, anak-anak orang-orang-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau amat baik. Mari angkat kedua tangan kita, kita katakan kasih setia. Amin. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama. Mari bilang sekali lagi buat Tuhan Yesus, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu, tanganku ku naikkan demi namamu, tanganku ku naikkan demi namamu. Orala bayara basha, sharala bayara bashi di. Haleluya. Kami terus memuji-Mu ya Tuhan. Kami terus menyembah-Mu. Terima kasih. Oh ralabasya kata karalabayara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Di awal tahun kami memuji, kami menyembah, kami bersyukur ya Tuhan.
Untuk segala perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, ajaib dalam hidup kami sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah bersyukur kepada-Mu. Dan biarlah mari berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang dilayani oleh gembala sidang kami Tuhan. Bahkan disertai dengan perjamuan kudus di awal tahun ini. Tuhan sudah mengurapi gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Kami percaya perjamuan kudus akan memberkati kami juga di awal tahun ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu di dalam tangan Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Pak Niko, juga Ibu Hermin, Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam memasuki tahun 2026, hamba-hamba-Mu ini sehat kuat di dalam Engkau. Juga Tuhan kami menyerahkan gembala kami, C4 kami Bapak Pendeta Weler Kawuntu, beserta dengan Ibu Molin Tuhan dan keluarga Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk hamba-Mu ini. Kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami semua. Hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan keluarga kami. Terima kasih kami ada di tahun yang baru ini Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami dalam tahun 2026 ini untuk penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Tuhan saat ini juga kami bawa bangsa dan negara kami. Kami lepaskan berkat keamanan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dengan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo dan juga Pak Gibran Tuhan. Oh dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan semua kepala daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Daerah-daerah yang mengalami bencana di akhir tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menyertai ada rencana dan maksud Tuhan yang mulia bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia yang mengalami bencana-bencana alam Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur juga Tuhan. Tuhan akan pakai anak-anak kami generasi Yeremia di tahun 2026 ini. Pengurapan khusus buat mereka semua Tuhan. Perlindungan bagi anak-anak kami generasi Yeremia. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang tahun 2026 tahun yang baru. Tuhan juga terus menyertai kami. Langkah-langkah kami. Bapak terima kasih. Saat ini juga kami mau berdoa bagi persembahan di awal tahun ini. Mungkin ada ucapan syukur yang anak-anak-Mu kembalikan, persembahan umum atau persembahan akhir tahun, persembahan tahun baru. Tuhan juga memberkati mereka, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Di awal tahun ini ya Tuhan, mereka memberi, mereka pasti diberi. Kami percaya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus terima kasih untuk pengurapan untuk kami semua yang mendengar dan mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu dan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Mari setiap kita yang mau dengar firman dan perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa kita memasuki hari pertama tahun 2026. Tema tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The Year of Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14. Kita baru saja meninggalkan tahun 2025. Tahun penuaian. The Year of Harvest.
tahun 2025 juga tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Meskipun demikian, memasuki tahun 2026 kita harus berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Haleluya! Alasan kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku atau jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang dengan saya Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap Kau Tuhan. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap Kau. Alasan ketiga, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025? Karena kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14-16, maka hal yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan hal ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Berdasarkan 5 hal ini, kita akan berani berkata, Tuhan, saya percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Alasan keempat, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Karena kita memasuki tahun 2026, tahun amanat agung. Yang berarti kita akan lebih dipakai Tuhan dalam proses penyelesaian amanat agung. Maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah
2026 adalah tahun amanat agung, the year of the Great Commission. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris kedaratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukanlah sekedar perintah, tetapi satu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa dengan tahun 2033? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi beberapa tahun terakhir ini Tuhan berbicara kepada gerejanya. Banyak organisasi-organisasi, aliran-aliran kekristenan yang mempunyai visi yang sama, yaitu target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali dan tanda akhir zaman. Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka sesudah itu barulah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun, yang jelas tidak akan lama. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan target penyelesaian amanat agung tahun 2033 bagi gerejanya, artinya tinggal 7 tahun lagi. Saya tidak berkata, sekali lagi, saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Ini tidak alkitabiah. Tapi kalau dikatakan tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, ini alkitabiah. Karena kedatangannya bisa sewaktu-waktu. Saya mau mengajak kita semua agar semakin hidup intim dengan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dan terus berjaga-jaga. Saya akan ingatkan bahwa sesuai dengan Roma 8:29 bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Untuk bisa menjadi murid Kristus, kita harus melakukan seperti apa yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Tugas utama dari murid Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberi
jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya, sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan, sampai tahun 2033. General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Sebuah visi global bahwa Injil akan dijangkau ke semua orang dan semua bangsa hingga tahun 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan PEACE. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. 3, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. 4, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Perlu digarisbawahi bahwa kita harus melakukan semuanya ini seperti Tuhan Yesus melakukannya, agar amanat agung selesai. Supaya kita bisa melakukan seperti Yesus melakukan, sehingga amanat agung selesai, maka kita harus memiliki sifat atau karakter yang benar sebagai murid Kristus. Alkitab memaparkan karakter ini dalam 4 gambaran, yaitu anak kecil, prajurit, olahragawan, dan petani. Yang pertama, untuk bisa menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter seperti anak kecil. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 3 dan 4, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil biasanya suka menangis, sangat bergantung dan percaya kepada orang tuanya, dan tidak suka berbohong. Kalau kita mau merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kita akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, pasti kita akan menangis. Karena di hadirat Tuhan ada sukacita, ada kasih, ada nikmat senantiasa. Karena itu harus banyak berada dalam hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin.
Kita harus bergantung dan percaya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain, seperti bergantung kepada strategi manusia. Kita tidak boleh berbohong, sebab orang yang suka berbohong, bapaknya adalah iblis. Untuk menyelesaikan amanat agung, gereja harus rendah hati, bergantung dan percaya pada pimpinan Tuhan. Tidak salah kalau gerejanya menjadi besar, tapi dengan cara-cara yang benar di hadapan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, agar makin peka terhadap tuntunan Tuhan. Gereja Tuhan harus berkolaborasi, karena itu gereja harus rendah hati. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Yang kedua, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja atau berkeluarga. Tetapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari tidak boleh menghambat fokus panggilan utama kita sebagai murid untuk menyelesaikan amanat agung. Dengan demikian, kita akan berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam tahun amanat agung ini, iblis akan makin keras berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dalam menyelesaikan amanat agung. Hati-hati, jangan sampai dialihkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam Alkitab, paling tidak ada 104 ayat yang berbicara tentang kesombongan atau keangkuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yesaya 13 ayat 11b berkata, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Hari-hari ini saya banyak melihat anak-anak Tuhan dan para pemimpin dilemahkan oleh Tuhan. Seperti yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Ini semua diizinkan Tuhan, supaya kita tidak meninggikan diri. Tuhan berkata,
dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, maka kita harus siap untuk dilemahkan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Supaya bisa menurut peraturan-peraturan olahraga, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 sebagai berikut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Jadi untuk bisa menurut peraturan olahraga. Rasul Paulus melatih tubuhnya dan menguasainya. Di sini kita melihat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung tidak mudah. Melatih tubuh dan menguasainya itu perlu pengorbanan. Hal ini perlu kita lakukan supaya seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini harus dilakukan kalau mau pelayanan kita dalam menyelesaikan amanat agung seperti metode yang Yesus lakukan. Sehingga kita akan melihat tahun 2033 target penyelesaian amanat agung terjadi. Haleluya. Yang keempat, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter petani. Alkitab menggambarkan sosok petani yang sabar, tekun, dan setia menabur. Petani tahu bahwa hasil tidak instan. Ia menabur, menyiram, menunggu, dan memelihara. Demikian juga dengan penyelesaian amanat agung. Hasilnya tidak instan. Ini bukan pekerjaan sehari. Kita harus menabur setiap hari. Menabur penginjilan lewat hubungan pribadi. Menabur kesaksian lewat pekerjaan dan profesi. Menabur tenaga dan waktu untuk pemuritan. Menabur kasih untuk meringankan penderitaan. Menabur doa tanpa henti. Menabur untuk pendirian gereja-gereja baru. Semua yang menabur pasti menuai. Saya mengajak untuk menabur semua hal ini setiap hari. Sampai amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Mulai berbahasa roh. Oh Jesus, 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 Jesus. Bapa, kalau Kau izinkan kami boleh memasuki tahun 2026, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Abah.
Terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan kami percaya tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Abah. Berkatilah mereka masuk ke tahun yang baru ini. Pakai kami dengan lebih dahsyat lagi untuk menjadi alat-Mu menjelaskan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Urapi saat ini ya Abah. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Bapa, terima kasih. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi. Kau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mengingatkan kita. Kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, lihat keadaan diri masing-masing. Memasuki tahun yang baru, introspeksi. Kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan, di mana kita lakukan tahun 2025, minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Apa Engkau melihat anak-anak-Mu yang sudah menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan? Ampuni kami ya Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih.
Dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan terima kasih. Ora laba laba laba. Ya laba 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 laba. Bapa terima kasih. Terima kasih. Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau sudah membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru buat anak-anakmu. Memasuki tahun 2026. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku. Terima kasih. Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Haleluya.